Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Mutiara Haramain yang dilaksanakan oleh PT An-Namirah Travelindo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan, kesejahteraan, keberkahan rizki, dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Pagi hari ini kita dipertemukan lagi dalam pengajian Mutiara virtual Mutiara Haramain yang didampingi atau pembicaranya pagi hari ini yang luar biasa, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Mojosari dan Wonodadi Kutorjo, yaitu Ibu Nyai Haja Jawar Said. Mari kita sapa. Yuk, Assalamualaikum Ibu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Nyai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, Ibu Nyai masih kelihatan sehat ini ya. Walaupun habis ini melancong ke luar negeri, capek-capek, masih tetap bisa ngisi pengajian Mutiara Haramain. Oke, tema pagi hari ini yaitu doa-doa untuk anak soleh. Yuk, siapa yang penasaran sama pengajian hari ini? Yuk, mari kita dengarkan. Silakan Ibu Nyai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ulama, para pemirsa Mutiara Haramain, terutama keluarga besar dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah, baik yang berada di Mojosari maupun di Kutorjo. Juga saya sapa kembali keluarga besar dari jamaah PT An-Namirah Travelindo, baik yang sudah diberangkatkan ke Baitullah, haji maupun ibadah umroh, maupun yang tertunda. Masih ribuan yang antri ini, insya Allah segera akan diberangkatkan juga. Allahumma amin. Amin. Semoga semuanya yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua pemirsa, pendengar, pecinta dari Mutiara Haramain rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Jumat tanggal 7 Januari tahun baru 2022, kita diberi Allah sehat walafiat. Alhamdulillah. Masih bisa berjumpa kembali dalam acara pengajian virtual Mutiara Haramain. Semoga semuanya saja tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesejahteraan lahir batin, sehat walafiat, dan selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Para pemirsa rahimakumullah, beberapa tema yang sudah kami sajikan ya, dengan cara berurutan, yaitu kita membahas terus mulianya, hebatnya anak yang soleh solihah
yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Bahkan mulai di dunia sampai nanti bisa mengangkat orang tuanya menuju ke surganya Allah. Nah. Banyak pertanyaan dari pemirsa. Ya. Gimana cara menciptakan anak-anak yang soleh, solihah? Cara menciptakan anak-anak yang soleh, solihah yang sudah didambakan dan menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan masyarakat, kebanggaan lingkungannya, dan juga kebanggaan negara. Ya. Jadi anak soleh itu kan sangat mulia karena pribadinya, perilakunya, ibadahnya, dan kemuliaannya. Maka menciptakan anak-anak yang soleh tidak cukup dengan harta benda. Tidak cukup dengan nasihat. Tidak cukup dengan pendidikan saja. Ada yang sampai dididik doktor. Ada yang bahkan profesor. Ada yang bahkan sarjana hukum. Bahkan pada saat ini kita melihat di media, di televisi. Banyak anak-anak kandung. Ya, membawa orang tuanya untuk disedangkan ya dengan anak kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu menciptakan anak-anak yang soleh solihah tidak cukup dengan dibiayai harta benda, dibayari SPP-nya, dibelikan seragamnya, dipenuhi alat-alat tulis sekolahnya. Akan tetapi yang lebih penting lagi, orang tua setiap saat, setiap waktu, bahkan ada waktu-waktu mustajabah, maka harus kita memohon kepada Allah, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tertera dalam Al-Quran, Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ini sebelum beliau diberi anak tidak putus asa. Beliau yakin walaupun sudah dides oleh manusia sedunia, baik secara medis maupun secara lingkungan, bahwa Nabi Zakaria tidak akan mempunyai seorang anak. Tapi beliau yakin bahwa kalau meminta kepada Allah, kalau kita yakin pasti Allah akan memberinya. Beliau berharap kepada Allah dan berdoa setiap saat, juga pada waktu-waktu tertentu, khususnya pada waktu-waktu mustajabah. Dalam doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau memohon kepada Allah, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik. Jadi yang diminta bukan keturunan saja, tapi dijelaskan kepada Allah keturunan yang baik. Berarti kita kalau memohon kepada Allah juga harus dijelaskan. Walaupun Allah sudah mendengar, Allah sudah mengetahui, alangkah baiknya isi hati kita itu dicurahkan semuanya. Ya. Seperti ada kalanya Nabiullah Zakaria alaihissalam. Ya Tuhanku, ya Allah, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Akhirnya Allah mengabulkan apa yang diminta oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam. Dengan keturunan yang baik, jelas keturunan yang faham dengan agama, keturunan yang faham dengan akhlak,
keturunan yang faham dengan ilmu pengetahuan dan segalanya. Menjadi anak yang baik, berarti menjadi anak yang soleh maupun solihah. Oleh karena itu, terutama di antara ciri-ciri khas anak yang solihah adalah anak yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Terutama dalam kriteria dalam ibadah khusus yaitu rukun Islam. Yang jelas syahadat itu jelas anak yang soleh. Berarti beragama Islam. Ini karena yang kita bicarakan adalah rukun Islam. Yang kedua, sholat. Melaksanakan sholat lima waktu. Sangat berat sekali. Banyak orang Islam syahadatnya iya, bahkan zakatnya iya. Puasanya nutup. Bahkan Senin Kemisnya dilaksanakan sunnahnya. Tapi sholatnya masih marat-marit. Masih marat-marit. Banyak sekali. Marat-marit ini yang bagaimana ibunya kira-kira? Kadang kalau kau bersolat, kalau tidak kau bersolat. Kalau dia pas meeting luar biasa meninggalkan sholat. Dia diundang resepsi meninggalkan sholat. Dia ngurusi pekerjaan meninggalkan sholat. Dengan anak yatim baik, dengan sedekahnya luar biasa. Ya. Puasanya tadi saya katakan Ramadannya nutup, bahkan Senin Kemisnya dilakoni, dilaksanakan. Tapi urusan sholat adalah luar biasa. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholah. Sesungguhnya amalan pekerjaan selama di dunia yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Oleh karena itu kita contoh kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa yang diminta beliau untuk menjadikan anak-anak yang soleh solihah. Beliau berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim mintanya kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, ya Allah, jadikanlah aku. Jadi kalau minta itu mesti untuk dirinya sendiri. Sebelum mintakan anak, sebelum mintakan suami, sebelum memintakan keluarga, sebelum memintakan masyarakat banyak dan saudaranya. Ya Tuhanku, ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku. Wa min dzurriyyati. Jadi anak kita punya anak kita punya anak dan keturunannya semua. Muqimas sholah. Orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dalam globalnya. Yang diminta adalah sholat. Berarti dengan sholat yang tertib. Dengan sholat yang istiqomah. Dengan sholat yang luar biasa. Setiap waktu, setiap saat. Insya Allah semua pekerjaan, semua amalan, semua tingkah laku akan menjadi baik apabila sholatnya baik. Otomatis akan menjadikan anak-anak yang soleh kriterianya bisa pertama kali dilihat dari ketekunan sholatnya, kedisiplinan sholatnya. Gimana dia melaksanakan sholat pada setiap waktu.
Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Nabi Ibrahim juga diperkenankan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dibuktikan keturunan beliau menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi, diantaranya Nabiullah Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Awalnya beliau yang diminta adalah urusan sholat, urusan sholat. Akhirnya Allah mengabulkan keturunan beliau memang orang-orang yang ahli sholat. Yang pada ada ayat juga wa ij'alnal baita matsabatan linnasi wa amna wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Sudah ada lanjutannya. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail. Nah, jadi di belakang makam Ibrahim ya, disitulah ada para nabi, para rasul melaksanakan juga sholat. Di antaranya juga Nabiullah Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Oleh karena itu para pemirsa, para pecinta, para pendengar Mutiara Haramain rahimakumullah, kita kembali lagi untuk menciptakan anak-anak yang soleh solihah, maka kita terus menerus harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teladani Nabi Zakaria, kita teladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan juga yang positif sekali adalah sampai beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Setelah kita minta untuk anak, keturunan, tentang ibadah sholat, akhirnya semua pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan, dan lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Para pemirsa, selain itu, tadi sudah saya sampaikan, doa yang pertama adalah untuk dirinya sendiri. Kemudian untuk anak. Kemudian untuk suami, kan gitu ya. Atau untuk suami, untuk anak, untuk keturunan. Bahkan seorang guru, orang tua, kita tidak lupa mendoakan santri-santri kita, siswa-siswi kita, murid-murid kita. Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa seorang guru ya sama dengan mustajabah doa kedua orang tua. Makanya kita juga meneladani Nabiullah Ibrahim lagi kalau berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah suami kami, istri kami, wa dzurriyyatina, dan keluarga kami, keturunan kami semua, qurrata a'yun. Jelas anak-anak, keturunan, santri, siswa, murid, qurrata a'yun yang bisa mendamaikan hati. Kalau sudah dikatakan mendamaikan hati berarti anak itu kan gak gudo, tidak menyusahkan. Kemana-mana damai, kemana-mana menyenangkan. Nah jelas ini anak soleh, solihah. Jelas ini adalah anak soleh, solihah. Nabiullah Ibrahim berdoa waja'alna, dan jadikanlah rangkuman tadi itu dari suami, dari istri kalau yang berdoa laki-laki ya,
dari anak keturunan, dari cucu, dari cicit keluarga, dari masyarakat, dari siswa. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah semuanya itu adalah orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Dan menjadi seorang pimpinan. Kita kembali lagi, justru pimpinan juga yang soleh-solihah. Pimpinan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya seorang pemimpin yang sholatnya istiqomah, amalannya baik, ya, peraturannya hebat, ya, enak juga yang dipimpin. Tapi kalau kita punya seorang pemimpin, sudah dilihat dari sholatnya saja, sudah tadi kata saya bahasa Jawanya marat-marit. Tidak pasti dilaksanakan. Nah, tidak didahulukan ibadahnya. Ya, rakyatnya, masyarakatnya, ya juga marit. Itulah. Jadi kita juga tetap berdoa. Gimana kita bahagianya kalau dari RT misalnya, ya kalau taraf kecil, kemudian RW-nya, kemudian kalau Pak Mudennya, Pak Cariknya, kalau di desa Pak Lurahnya, menuju kepada camatnya, bupatinya, gubernurnya, bahkan presidennya, para menterinya. Kalau muttaqina imama, masya Allah luar biasa. Jadi Allah sudah berfirman dalam satu ayat Al-Quran, ya, kalau negara ini, ya, kalau di suatu negara ini semua penduduknya beriman kepada Allah, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, insya Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apalagi di kelas kecil keluarga. Tapi dengan sejahteranya masyarakat, sejahteranya pemerintah, sejahteranya negara, itu pun juga diawali dari keluarga. Jadi seperti itu Mbak Silvi. Ya, jadi keluarga yang sejahtera, makanya sampai dibina di kelurahan, di RT ada apa namanya? PKK. Nah, perpanjangannya apa? Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Kalau dulu itu, mungkin sekarang singkatan itu mungkin berubah. Ya, mungkin. Kalau itu ya alhamdulillah, karena saya sudah ya kita bisanya hanya membimbing saja ya. Jadi ada PKK, ada pengajian di situ, ada diberi pengetahuan-pengetahuan yang lain. Nah, jadi untuk menumbuh kembangkan masyarakat yang sejahtera yang diawali dari keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia. Para pemirsa rahimakumullah. Jadi yang pertama tadi, sering-seringlah kita berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Berarti ini kita berusaha untuk menghafal. Ya. Kita terapkan setiap kita selesai sholat 5 waktu. Nah. Yang kedua, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang kedua. Yang ketiga, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga. Ada lagi, kalau kita itu masih sempat ya, kita langsung kita tujukan kepada anak-anak kita, Allahumma ja'al auladana auladan sholihin wa hafidin wa sunnati fuqaha afiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ini ada, bisa dicatat ya. Nanti pemirsa bisa minta pada chattingan ya, pada apa itu namanya, WA, akan dikirim doa-doa yang barangkali pada hari ini pas tidak mengikuti atau tidak bisa menghafal spontan ya. Termasuk Allahumma ja'al auladana auladan sholihan hafidin
wa sunnati fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Mungkin agak panjang, jadi nanti bisa kita kirimkan lewat WA bagi para ibu, para bapak atau siapa saja yang meminta untuk mendoakan anak kita dengan cara doa agar anak kita menjadi anak yang soleh, solihah. Amin, amin. Nah, itulah beberapa doa yang kami sampaikan pada saat ini untuk menciptakan waladun solihun yada'ulah. Karena anak-anak yang solih, solihah di samping membahagiakan keluarganya, orang tuanya di dunia, dia senantiasa berdoa, memberikan doa dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Tidak terbatas ketika hidup saja, tapi doa anak yang soleh solihah sampai mengalir sampai orang tuanya meninggal dunia, bahkan sampai besok di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan kepada pemirsa, kepada pecinta, kepada pendengar bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah, dan bisa kita melaksanakan untuk memulai mendoakan agar keturunan kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solihah, selamat dunia dan akhirat. Tentu saja anak yang soleh, solihah akan membawa suatu berkah, termasuk akan membawa suatu kebahagiaan. Jelas akan membawa suatu harta benda yang bisa membahagiakan dunia dan akhirat. Termasuk anak-anak yang solihah mempraktekkan, memberangkatkan orang tuanya untuk ke tanah suci berumroh, bahkan untuk berhaji ke tanah suci. Luar biasa. Alhamdulillah itu saja yang saya sampaikan. Insya Allah Mbak Silvi bisa menyampaikan, karena kita anak-anak yang solehah memberangkatkan bapak ibunya, keluarganya, guru-gurunya ke tanah suci. Alhamdulillah, insya Allah pemerintah sudah mengumumkan, sudah memberikan misalnya aba-aba, bahkan sinyal Indonesia bisa memberangkatkan umroh dan sudah dibuka. Ya, insya Allah. Monggo dari saya tutup. Jadi ini mungkin ada pertanyaan Bu Nyai. Jadi yang tadi disebutkan sama Bu Nyai ada beberapa doa. Iya. Mungkin ada tadi sudah disebutkan 4 doa. Semua itu ada dalam Al-Quran nggih Bu Nyai? Semua ada dalam Al-Quran dan juga ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panjenengan Bapak Ibu Mutiara Haromain dengar, doa kita boleh menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh. Kalau memang lebih mantap lagi bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga boleh katanya Ibu Nyai. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha pengetahui. Semuanya bahasa Allah tahu dan bisa memahami. Yang lebih baik dengan bahasa Al-Quran. Nah, makanya sudah ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa ditambahi bahasa Al-Quran. Jadi lebih mantap lagi untuk berdoanya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi. Mungkin yang mendengarkan ini tidak hanya orang tua. Kalau misalnya ini yang belum menikah, lah apa juga berdoa untuk memiliki anak-anak yang solih-solihah itu bisa dimulai dari yang masih muda, masih sekolah mungkin SMP atau SMA. Nah, seperti itu bagaimana Ibunya? Doa itu tidak terbatas. Seperti halnya kita berdoa mulai kecil, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi mulai kecil kita sudah dibimbing doa bahagia dunia dan bahagia akhirat. Walaupun belum nikah, jadi persiapan. Doa itu sudah berkumpul banyak oleh Allah. Nah, nanti setelah menikah menciptakan anak-anak menjadi anak yang soleh solihah. Jadi doanya sudah dibabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi pemirsa Mutiara Haromain yang mungkin masih muda-muda, masih sekolah SMP, SMA, kuliah, bahkan masih SD pun, monggo silakan berdoa untuk memiliki keturunan, menjadikan anak-anak kita yang solih solihah, keturunan yang solih solihah. Mulai dini, mulai sekarang, mulai hari ini, mulai nanti kita sholat, sudah mulai kita berdoa setiap sholat biar memiliki anak-anak yang solih solihah. Jadi tidak nunggu nanti sudah menikah baru berdoa biar dimiliki. Karena doa itu Mbak Silvi, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah dan ibadah itu berpahala. Dan doa itu disuruh oleh Allah. Ya,
Dimohon, ayo kamu minta, ayo kamu minta. Jadi tidak nunggu kalau Tidak sudah nunggu, ya. nunggu tua. Ya, misalnya kita minta harta benda yang banyak boleh. Tidak menunggu kita bangkrut, misalnya gitu. Tidak, ya. Jadi kita terus, ya. Jadi mulai kecil, mulai sekarang lah. Kalau yang masih sekolah, mungkin yang pendengar ini orang tua mungkin ini yang mendengarkan bisa disampaikan ke putra putrinya. Ayo kita berdoa seperti ini nanti agar kita seperti ini. Nah seperti itu boleh diterapkan untuk dirinya sendiri, boleh juga diajarkan ke putra putrinya seperti itu. Kemudian yang baik untuk yang terakhir yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Nyai, PT An-Namirah Travelindo sudah membuka pendaftaran bagi jamaah yang masih tertunda keberangkatannya karena pandemi kemarin. Bisa juga untuk jamaah-jamaah baru yang baru bisa mendaftar di PT An-Namirah Travelindo untuk melaksanakan sudah terjadwal ya umroh. Keberangkatannya sudah terjadwal rupanya di kantor. Karena monggo. Kementerian Agama sudah mengumumkan bahwa mulai tanggal 8 Januari sudah berarti bisa besok. Ya, berarti sudah bisa besok, ya. terbang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Bahkan sudah diawali dari tokoh-tokoh dari asosiasi sudah berada di Kota Madinah dan Mekah ya, Mbak Zulfi ya. Jadi kemudian kita dari PT An-Namirah Travelindo juga di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah yang diasuh oleh Ibu Nyai Haja Jawara Said, mulai dari TPQ Al-Hidayah, Playgroup Al-Hidayah, TK Plus, SDIT Firdaus, SMPTI Al-Hidayah, dan MA Madrasah Berlian, Aliyah, juga Pondok Pesantren Al-Hidayah. Dan juga ada daycare-nya luar biasa. Sudah membuka pendaftaran, ini sudah jalan di gelombang satunya, mungkin ada yang sudah tutup ganti ke gelombang 2. Silakan sebelum kuotanya habis, seperti itu ya. Jadi insya Allah semua putra-putri panjenengan yang dititipkan di Pondok Pesantren Al-Hidayah menjadi putra-putri yang solih solihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir kita juga lagi membangun Pondok Pesantren Al-Hidayah juga Masjid An-Namirah Firdaus. Barangkali Bapak Ibu memiliki lebih rezeki bisa disumbangkan untuk pembangunan. Yang jelas kita tidak menolak Pondok Pesantren dan masjid. Selain itu kita juga memiliki produksi air yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Bapak Ibu jika menginginkan untuk acara hajatan maupun diminum sendiri, dikonsumsi sendiri, bisa kontak di YPP Al-Hidayah maupun di PT An-Namirah Travelindo. Baik, itu saja pertemuan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.